Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi IPS berkaitan dengan manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Setidaknya ada 3 bidang yang difokuskan oleh pemerintah pada waktu itu, yaitu pertama ada bidang pendidikan. Ya, tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tujuan dari pendidikan. Nah, jadi ketika Indonesia udah merdeka, tidak hanya orang-orang yang memiliki uang saja yang bisa bersekolah, tetapi semuanya merata, ya. Semuanya bisa bersekolah. Terus kedua, bidang perekonomian. Nah, sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Ya, kebijakan penjajah amat menyengsarakan rakyat, bahkan beberapa kebijakan seperti tanam paksa, kerja rodi, atau romusa menyebabkan kematian rakyat Indonesia, bukan sejahtera, malah adanya kematian. Nah, setelah Indonesia merdeka, rakyat Indonesia oleh pemerintah dibebaskan untuk berkegiatan ekonomi, kayak produksi, distribusi, konsumsi dibebaskan, mau berjualan, mau menyediakan jasa itu diperbolehkan, ya, karena ini merupakan cita-cita bangsa dalam alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, ya. Ketiga, yaitu bidang sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, ya. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajah, ya. Semuanya sama, ya. Mau berbeda suku, budaya, sebenarnya kita itu sama, ya. Nah, sebenarnya meningkatkan kesejahteraan rakyat itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi sebagai warga negara, kita dapat ikut serta, ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh, kita membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Ini contoh misalkan nanti kita udah besar, ya. Nah, contoh misalkan untuk kita yang sebagai pelajar, kita cukup belajar dengan baik, ya, untuk membantu kesejahteraan itu. Nah, itu adalah 3 bidang, ya, yang berusaha diperbaiki oleh pemerintah pada waktu itu supaya masyarakat Indonesia itu bisa sejahtera. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada awal masa kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Kebijakan Uang Republik Indonesia atau dalam kurung ORI, ya. Uang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi, ya, bertepatan pada tanggal 1 Oktober 1946. Ya, Indonesia pemerintahan pada waktu itu melarang menggunakan mata uang nica, ya, yang digantikan oleh ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Nah, pada 25 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. Kedua, konferensi ekonomi. Nah, pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Nah, ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak, ya. Nomor 3, itu ada pinjaman nasional. Nah, Menteri Keuangan saat itu Surahman mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tugas bank ini adalah untuk menyalurkan pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah juga memberikan pinjaman berjangka melalui rumah gadai. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Keempat, ada Badan Perancang Ekonomi, dalam kurung Planning Board.
pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas untuk menyusun rencana pembangunan berjangka waktu 2-3 tahun. Kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Jadi aset-aset milik Jepang itu kita sita sebagai ganti rugi. Kemudian yang nomor 5 ada rencana Kasimo, Menteri Urusan Bahan Makanan Ini diambil dari namanya I.J. Kasimo, menyusun sebuah program yang disebut rencana Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi berjangka waktu 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Nah, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan.